Nyala belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kesempatan sore kali ini kita akan bahas tafsir surat At-Tin. Taqra wala. Moga Mas guys dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur dan bersyukur atas nikmat dan limpahan rahmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara nikmat dan karunia besar, alhamdulillah kita bisa menunaikan banyak ketaatan. 10 hari di awal Dzulhijjah kita bisa melakukan amal soleh. Tanggal 9 Dzulhijjah kita pun mendapatkan kesempatan mulia untuk bisa puasa Arafah. Nikmat dan karunia pula di tanggal 10 Dzulhijjah kita bisa menunaikan amalan mulia, yaitu salat Idul Adha. Alhamdulillah jatuh di hari Jumat. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Sekalipun ada sebagian saudara kita yang nyembelih kurban di hari Sabtu, maka tidak apa-apa. Ada yang menyembelih juga kurban kapan Bapak Ibu? Di hari Jumat. Juga bagian dari nikmat. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebelum kita mengkaji surat At-Tin, ada hal yang perlu kita sampaikan, hikmah di balik kurban.
Maka yang pertama, masing-masing bersyukur dan bersyukur di saat kita bisa melakukan, mengamalkan sunnah di antara sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu disebutkan di dalam hadis, amalan mulia di tanggal 10 adalah iraqatud dam. Yang dimaksud iraqatud dam adalah mengalirkan darah. Nikmat karunia masyarakat bisa berkumpul bersama, yang kaya, yang miskin ngumpul di tempat yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga satu sama lain saling bekerja sama. Ada yang ngambil tali, ada yang ngambil plastik, ada yang bawa pisau, ada yang ikut ngeleti, ada yang motong-motong. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Tapi walhasil semuanya dalam keadaan senang. Dan disitulah nikmat di saat seseorang bisa melakukan suatu amalan mulia, yaitu berkorban. Yang kedua, hikmah di balik korban, Allah firmankan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami berikan kepada kalian, wahai para manusia, kemampuan untuk menundukkan binatang ternak dengan harapan agar kalian semuanya bersyukur. Tentunya unta itu kuat, sehat. Kambing kuat, sehat. Sapi juga binatang yang kuat dan sehat. Jika manusia itu okol-okolan sama binatang, kuat-kuatan sama binatang, maka binatang jauh lebih kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia kemampuan untuk menundukkan binatang ternak. Sehingga Allah firmankan, la'allakum tashkurun, diharapkan dengannya kalian menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di saat kita berbicara bersyukur, Bapak Ibu, alhamdulillah, mereka yang hendak berkorban tidak kehabisan kambing. Mereka yang hendak berkorban juga tidak kehabisan sapi. Padahal sapi itu tiap hari disembelih, Pak. Oh ya. Kambing itu tiap hari disembelih. Oh ya. Tentunya kita mengenal Bantul daerah selatan mereka, Pak. Jejeran itu. Itu kan warung-warung tiap hari pada nyembelih, betul Pak nih kok. Oh, nyembelih. Sak warung bisa 10 ekor sampai 20 ekor tiap hari. Apalagi kalau hari raya, ya betul. Bisa sampai lebih dari 50 ekor. Yang ramai tentunya. Itu ajaib, betul Pak. Oh, ajaib. Nah, kambing tiap hari disembelih gak berkurang ya. Malah bertambah. Tapi lihat, binatang buas yang tidak dikonsumsi punah. Macan punah. Gajah punah. Ya betul. Tapi yang namanya kambing tidak ada istilah punah. Sapi tiap hari konsumsi. Ya betul. Tiap hari orang konsumsi. Oh ya. Ya, tentunya menyesuaikan kantongnya. Ya betul. Ada yang alhamdulillah
seminggu sekali makan daging. Ada yang 3 hari sekali makan daging. Ada yang tiap hari makan daging. Orang-orang Arab itu tiap hari makan daging, betul Pak? Oh ya. Pagi mereka makan kurma, kadang kopi sama roti. Tapi siang sama malam makan daging. Kalau nggak ayam, ya, kambing. Tiap hari, oh tiap hari. Tapi mereka tidak. Saya punya banyak kawan yang tidak pernah kok kemudian sambat. Aku lagi nyirik di kolesterol. Orang kita ini kadang dahar daging, kalau kadang khawatir kolesterol jauh. Bismillah. Ya tentunya kira-kira. Berikutnya, hikmah di balik kurban tadi kita sampaikan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di antara hikmah di balik kurban adalah di bulan Dzulhijjah kesempatan seseorang untuk meningkatkan takwa. Maka Allah firmankan, la yanallallah luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari kalian semuanya. Ketakwaan Bapak Ibu. Oh, ketakwaan. Dan disitulah Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga begitu, tanggal 9 Dzulhijjah subuh, begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya betul, langsung pada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, gemuruh takbir kita dengar di banyak masjid. Begitu malam takbiran, tambah rame. Tanggal 10 pagi hari orang berbondong-bondong ke lapangan, tambah rame. Yang kemudian sesudah itu mereka pada keluar dari rumahnya, ada yang bawa pisau, ada yang bawa tali, ada yang bawa plastik, ada yang bawa karung, sesuai dengan jawatan kebiasaannya masing-masing. Nggo karung ya Mas? Bantu. Kok nggak pisau ya Mas? Iya, bantu. Kok nggak plastik ya Mas? Bantu. Kok nggak tali ya Lek? Bantu. Subhanallah. Walhasil semuanya tertib. Jawatan, semuanya tertib. Dan disitulah keguyupan masyarakat kita jumpai, dan kaum muslimin merasa nyaman, kaum muslimin merasa nyenang, kaum muslimin merasa satu sama lainnya adalah bersaudara. Insyaallah. Begitu menjelang Jumatan, ada yang ayo bubar, Jumatan sih. Sebagian takmir ya, dan Mas kula tak derek Jumatan nggih, pamit riyen. Wah, monggo. Tapi ada juga, Lek Jumatan mboten Lek. Ora, wong mau esuk wis salat Id kok. Padahal esok mboten salat Id. Ternyata pagi nggak salat Id. Wih ditanya, ora salat Id, ora salat Jumat Lek. Ora, mah esok wis salat Id kok. Nine nek Id karo Jumat ki gabung oleh rukhsah.
Apa itu rukhsah? Keringanan. Oh ya. Padahal dia nyun sewu bisa jadi pagi nggak sholat id. Zuhur katanya kayaknya Jumat kan boleh diganti dengan zuhur, ternyata juga nggak zuhuran. Begitu asar ternyata juga nggak asaran. Begitu maghrib maghriban lek osek tak adus sih. Ternyata sudah lewat maghrib pun juga nggak maghriban, malah ngeluarin areng. Kenapa? Ngenyate. Begitu orang-orang mau ke masjid, isaan lek, oh engko tak isaan dewe. Subhanallah. Konten buatan kira-kira Pak. Ada. Dia buatan. Oh ya. Subhanallah. Tapi kita banyak bersyukur dan bersyukur di saat kita pagi hari sholat id bisa menunaikan. Kok di situ ada rukhsah boleh tidak Jumat dan kita pun tetap sholat Jumat. Dia asar tetap sholat asar, maghrib tetap maghrib, isya tetap isya. Ya, kemudian kita pun merasakan di masyarakat di hari raya pertama id ablok teng pundi-pundi, asap di mana-mana. Kenapa? Sak desa do nyate kabeh. Ada yang buat gulai, ada yang buat sate aja betul Pak. Apalagi kalau pas Bapak Ibu pun kapan-kapan tidak teng pesantren Hamalatul Quran itu. Hari kedua nih. Hari kedua hari raya itu Masya Allah, anak-anak sudah pada sibuk dengan kelompoknya masing-masing. Berapa Mas Kais? Berapa sak kelompok itu? 20? 18 anak. Dagingnya dapat berapa itu? Oh 5 kilo Masya Allah. Oh 18 anak dapat Alhamdulillah, satu grup ada 18 siswa. Satu grup dikasih 5 kilo daging kambing. Walaupun gelegean nih. Aja boten. Oh ya setahun sekali, boten mau setahun sekali, menyenangkan dan menenangkan. Sehingga asar-asar sudah pada sibuk nyari areng, ya boten. Pondok yang nyiapin mereka pada sibuk motong-motong daging, cari tusukan sate, cari kecap, cari cabai, cari bawang merah, cari bawang putih. Dia betul Pak. Oh Masya Allah. Begitu habis maghrib sudah mulai pada beraksi. Oh abluk yang putih-putih. Menyenangkan, oh menyenangkan. Habis sisa mereka lanjut lagi. Masya Allah. Allah firmankan, la yanallahu luhumuha. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak pula menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Belah berapa Mas? Masjid? Sapi? Alhamdulillah. Belah berapa Mas? Mas Angkir, masyarakat. 7 sapi, Masya Allah. Berikutnya, hikmah di balik korban Bapak Ibu. Tadi kita sampaikan hikmah di balik korban adalah meningkatkan takwa. Maka jika kita berbicara firman Allah di surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, sholatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka sholat itu disandingkan dengan korban Bapak Ibu. Sholat itu disandingkan dengan korban. Jika kita berbicara sholat itu adalah korban, maka orang yang menunaikan ibadah sholat telah mengorbankan waktunya. Jawaban. Orang yang sholat itu telah mengorbankan waktunya.
Dan bersyukur kita kepada Allah tiap hari mengorbankan waktu kita. Dan itu adalah zakat. Zakatnya waktu adalah sholat. Sehingga di saat kita sholat, maka di situ ada persiapan untuk sholat. Ke kamar mandi, wudhu, berpakaian yang terbaik, berangkat ke masjid buat laki-laki. Ibu-ibu mengorbankan waktu mboten? Oh ya. Mau nyayur. Nyayur Bu? Oh oi. Engko wae bar luhuran. Insyaallah. Nyayur Bu? Oh. Niki kardi nyanten kok. Nyanten engko bar luhur. Wis tak godhog. Insyaallah. Korban. Kadang lagi ngeroi suaminya. Bu wis adzan ya Bu. Oh tak nang masjid sik yo. Insyaallah. Kadang orang tua jabatan bangunkan anaknya. Le tangile subuh le. Subuhan sik. Engko nek matahari wis meletek. Sengring wis meletek, turu meneh rawowo. Nggih Pak. Insyaallah. Korban waktu mboten Pak? Korban waktu. Maka sholat itu adalah bentuk pengorbanan. Adapun seseorang menunaikan ibadah korban itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta buatan Bapak Ibu? Oh ya, orang korban itu ibadah harta. Kambing 3 juta umpamanya. 3 juta 250, 3,5 juta. Sapi ada yang 3 juta 750, jawatan. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, iurannya per orang. Kambing pun sekarang ada yang mahal-mahal, jawatan. Ada yang kirim ke pondok itu. Kambing besar Bapak Ibu, gemuk nih. Saya tanya, ini gemuk Pak? Ya Ustaz. Kata yang penjual ini 100 kilo. Sak kintal. Saya beli 12 juta itu. Itu ageng. Disitulah orang ibadah maliyah. Tapi ada hal yang Bapak Ibu kita semua harus kita ketahui Bapak Ibu. Apa itu? Ada 4 hal yang itu disandingkan oleh Allah. Tadi bersyukur dengan sholat dan kurban. Ini ada 4 hal. Di mana 4 hal ini disandingkan oleh Allah. Apa itu? Pertama adalah sholat. Kedua adalah korban, berikutnya adalah kehidupan, berikutnya kematian. Insyaallah. Terus seperti Bapak Ibu. 4 hal ini kok disandingkan, maka ada pada firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Ternyata 4 hal yang disandingkan oleh Allah. Yang pertama adalah salat. Qul inna sholati, katakan wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, nusuk, nasikah, itu adalah ibadah. Ada yang memberikan penjelasan nusuk ataukah nasikah adalah korban. Korban. Maka ada pembahasan istilah manasik. Ya betul. Manasikul hajj, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami tata cara kami ini beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nah, Bapak Ibu, wa mahyaya, dan kehidupanku. Dan kehidupan. Dan tiap hari kita bisa membaca doa. Kapan? Sesudah kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah, zat yang telah menghidupkan kami. Kapan Bapak Ibu? Ba'dama amatana, sesudah kami ini diwafatkan. Makanya orang tidur itu adalah latihan mati. Ya betul Pak. Wong turu niku latihan mati. Sama orang yang haji. Orang haji itu latihan meninggal betul Pak. Oh ya. Insyaallah. Orang yang haji. Orang yang ibadah umroh pakai kain atas, pakai kain bawah, 2 kain ihram. Dia betul 2 lembar. Begitu meninggalkan mikot, labbaik Allahumma umratan. Apa yang dibaca Bapak Ibu? Labbaik Allahumma labbaik. Ya betul. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada membaca talbiyah, dan disitulah seseorang tidak lagi ingat dunianya. Kecuali nanti sesudah itu HP bunyi, ya itu mari kelingan donya. Jawatan bunyi, anakku nang Indonesia ki ngopo ki. Arep ngibadah kok kontak ki. Halo Le, J. Pak niku pakan manuke teng pundi? Bu, ada yang telepon siapa Mas? Yang telepon bisa jadi pembantunya. Bu, receh-receh susuk niku teng pundi nggih? Ya betul. Kadang siapa lagi nanya. Kadang yang hendak ibadah itu sendiri yang telepon. Kapan? Sesudah selesai ibadah umroh. Sudah sampai Mekah, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahalul. Di kamar buka HP. Lali. Kenapa? Bisa jadi yang di rumah moto tagihan listrik ini loh Bapak. Pun muni tit. Wah, full musik iki. Oh, iya rapo tak isine kabeh. Masyaallah. Luar biasa mboten, Pak? Wah, luar biasa. Listriknya yang mau habis di Indonesia kok yang ngisi dari Arab. Ajaib mboten, Pak? Oh, ajaib. Pernah dulu kami pas zaman HP masih SMS sama telepon ya loh. Habis selesai ngajar, saya keluar kelas, telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ibu ini Ustaz. Oh nggih, ngertos Bu. Ada nomor ini. Ada yang bisa kami bantu Bu? Pak Ustadz kula niku nembe rampung sa'i Safa Marwah, pencar kalih rombongan. Ibu di mana? Saya di Marwah. Coba Bu keluar Bu. Oh ya, situ depan Ibu ada apa? Oh ada Tugu Jam Ustadz. Dulu. Ya betul, Marwah yang dulu. Ya betul. Ada Tugu Jam Ustadz.
Oh ya. Dah, Ibu di situ aja nje, nanti ada yang madosi. Oh nje. Saya telepon pembimbing umrohnya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana ini? Alhamdulillah Ustadz barusan melaksanakan ibadah tawaf. Sa'i sudah selesai, kita sudah di hotel. Ada masalah? Ada ibu-ibu hilang satu. Oh ya udah, posisi ibu-ibu tadi sedang berada di Marwa, nunggu di dekat jam. Oh baik Ustadz, terima kasih. Gak lama sesudah itu, ibu-ibunya telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Menika alhamdulillah sampun kalih pembimbingipun. Oke, alhamdulillah. Kemudahan betul Bapak Ibu. Kemudahan. Dan disitulah seseorang ingat bahwasanya di saat orang itu melakukan ibadah umroh atau haji, maka disitulah seseorang ingat akan kematian. Kenapa? Semuanya ditinggal. Yang dia pakai adalah kain ihram. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali lanjutkan di surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini wa zaitun. Wat-tini wa zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan wat-tini wa zaitun, dikatakan oleh mufassir al-maqsud minhuma makanun wallahu a'lam. Yang dimaksud di dalam penyebutan wat-tini wa zaitun adalah suatu tempat. Ada yang hijau, ada juga yang agak kecoklatan atau semu biru kayak anggur. Dan buah zaitun ini adalah buah yang dikekalkan di dalam Al-Quran, di mana Allah firmankan zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Buah tin yang tadi kita sebut, jika nikmat surga berupa buah turun, maka buah tin adalah buahnya. Adapun buah zaitun Bapak Ibu, Allah ungkapkan la syarqiyah wala gharbiyah. Buah zaitun yang bagus itu adalah buah yang dihasilkan dari pohon yang di pagi hari dan sore hari kena sinar matahari. Esok kena sengrenge, sore kena sengrenge. Allah ungkapkan yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Minyaknya yang didapat, yang diperas Bapak Ibu, sangat jernih, bahkan dikatakan yakadu zaituha yudi'u, minyaknya itu hampir-hampir saja menyala. Walau lam tamsas hunar, sekalipun tidak disundut dengan api. Ada sebagian ibu-ibu yang kadang mukanya hitam. Napa ibu kok ireng-ireng nih? Wes niki wes mancan wes faktor U. Ya betul. Oh cobi dikasih zaitun. Oh minyak zaitun nanti kadang sembuh. Sebagian bapak-bapak, kenapa Pak kok garuk-garuk Pak? Oh kayaknya sikil kurangan nih. Rangan itu bahasa Indonesia no Pak? Mas. Rangan yo. Rangan preso nggih rangan.
Biasanya di sela-sela kuku itu kadang ada rasa gatel. Kutu air orang kita sebut. Ya betul? Kutu kutu air. Itu bisa disembuhkan dengan seseorang ngolesi minyak zaitun. Sebagian ibu-ibu kadang rambutnya pengen dikasih minyak, dikasih ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, coba dikasih minyak zaitun, insya Allah cocok. Saya pernah tanya orang Arab, Bapak Ibu. Orang-orang Arab itu kan makan daging kan biasa, ya. Kenapa nggak pada kolesterol? Dulu pernah saya tanyakan, Bapak. Salam. Kita orang-orang Arab kalau makan daging itu kita milih. Yang kita pilih adalah yang daging-daging. Lemak-lemak kita jauhi. Yang kedua, jika kita makan daging kita barengi dengan ngambil tomat, dipotong-potong, campur timun, kadang campur bawang bombay, kadang campur cabai yang pedes nih, paprika. Nanti sesudah itu dikasih minyak zaitun. Nah ini penawarnya. Di negeri kita ini kadang kita makan sate, kobisnya disingkir ke, gawatan Pak. Bawang merahnya disingkir ke, nek tambah gaji. Cuma tambah gaji. Kalau Bapak Ibu perhatikan deh. Nama orang jualan itu variasi. Orang jualan itu seni, ya betul. Perhatikan saja Bapak Ibu. Saya kadang memperhatikan. Kok ada orang lagi jualan sate ini kalau ngipit-ngipit sate untuk. Ada pas rombongan motor pada lewat, kadang sepeda pada lewat. Dia ngambil gaji. Lemak nih. Kemudian lemak itu ditaruh di arang yang lagi nyala itu. Begitu kena gajinya itu langsung keluar baunya, betul Pak? Itu kadang orang naik motor terus melaku wadoh balik kok nih. Kadang orang jalan atau naik sepeda pun melampau balik. Napa ya Mas? Mampu enak banget sate mau. Insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada siapa saja yang memiliki usaha. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan. Wa turi sinin. Sebelum kita nyampe pada firman Allah wa turi sinin, Bapak Ibu, dikatakan bahwasanya buah tin dan buah zaitun itu tumbuh di suatu negeri yang namanya Palestina. Ada seorang nabi yang Allah bangkitkan dari negeri tersebut. Wilayahnya bernama Asir, daerahnya bernama Nasirah. Dan dari tempat itulah muncul Nabiullah Isa, yang sekarang orang menyebut Nazaret. Apa? Nazaret itu terambil dari kata-kata Nasirah. Wa turi sinin. Jabal Tur adalah suatu gunung yang terletak di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Sinai. Dan di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala munculkan seorang nabi, dan nabi tersebut adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam.
seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Musa adalah seorang nabi yang paling banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Dikatakan Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang kuat, seorang nabi yang sehat, seorang nabi yang perkasa. Dikatakan di saat Nabi Allah Musa alaihissalam memukul seseorang, dikatakan fawakazahu Musa, maka orang ini pun ditampar oleh Nabi Allah Musa, dan tidak lama sesudah itu orang ini pun langsung meninggal. Wakazah itu nyansau, seseorang menampar dengan 3 jari, Bapak Ibu. Menunjukkan tersebut, Bapak Ibu, Nabi Allah Musa kuat. Oh, 3 jari memukul orang sekali pukulan dengan 3 jari saja. Sedoy. Tersebut yang ngepel, Mas Randy. Insyaallah. Ya betul. Sangat kuat buatan Nabi Musa, sangat kuat. Insyaallah. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang sabar. Di saat Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan buruk dari orang Quraisy, apa yang dikatakan oleh Nabi? Beliau bersabda, sungguh Nabi Musa mendapatkan perlakuan yang lebih dari ini dan beliau pun bisa berlaku sabar. Dan Allah firmankan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya para ulul azmi dari para rasul-rasul Allah. Nabi Nuh sabar. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, aku ini berdakwah siang dan malam, namun seruan yang aku berikan kepada masyarakatku justru tidak mereka beriman kepada Allah, justru tambah lari dan menjauh. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jika aku ini berdoa, mendakwai, aku ini mengajak mereka, maka mereka itu menjadikan jari jemari mereka ditaruh di telinga mereka. Bahkan mereka kerukupan dengan bajunya. Semakin sombong dan menyombongkan diri. Dan Nabi Allah Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam ulul azmi. Nabi Musa ulul azmi. Nabi Isa ulul azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ulul azmi. Allah firmankan, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah, dan demi negeri Makkah yang baik ini, dan demi negeri yang penuh dengan kedamaian ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Makkah itu memiliki banyak nama. Apakah nama-nama Makkah, Bapak Ibu? Satu, Makkah itu memiliki nama Al-Baladu Al-Amin. Sebagaimana ayat ini. Makkah juga memiliki nama yaitu Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad.
maka juga memiliki nama Al-Bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka juga memiliki nama Bakkah, yang memiliki arti tempat menangis. Kita sedih Bapak Ibu, ya betul. Di saat orang-orang yang mestinya berangkat haji furoda enggak pada berangkat, sebagian mereka sudah pada pamitan, ya betul. Orang haji furoda ini sudah pamitan betul Pak, pun pamitan. Mungkin teman-temannya diundang, rekan kerjanya diundang, anak buahnya diundang. Dereng sias tindak lek, dereng. Tasih napa? Tasih nenggo. Insyaallah yang hendak haji furoda. Padahal mereka juga nambah biaya. Sudah siap dengan biaya sekalipun bayar tambah mal, bayar. Sebagian sudah mencuci kain ihramnya, sebagian sudah menghafal doa-doanya, sebagian sudah mempersiapkan tasnya, oleh-olehnya pun kantun tindak. Pemerintah Saudi menetapkan ada pengurangan kuota, sehingga teman-teman yang mestinya berangkat lewat furoda tidak ada yang berangkat. Kehendak Allah betul Bapak Ibu, kehendak Allah. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah tulis niat haji mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga panjang usia, nek daftar pun sepuh. Apalagi kita dengar juga beredar di berita Jawatan akan ada pengurangan kota jamaah haji. Pengurangannya kata betul Pak, bahwa pengurangannya kalau yang berkurang itu cuma 10 orang, 100 orang, kan sedikit ya betul. Kok 1000 orang juga masih sedikit ya betul. Anak pengurangannya 30%, jamaah haji Indonesia itu 200.000 Bapak Ibu. Kata betul Pak, 200.000 mungkin. Karena umpamanya yang berkurang 30% aja, wah susah ketahui punjul nih. Aja betul. Aku saya ketahui nih kon melaku, ya betul jajar tekan tepi betul Pak. Oh tekan tepi ya Bantul Sleman. 50.000 orang suruh jajar ya. Ya betul. Insyaallah suruh jajar tidur. Tambah tua lagi. Ya betul. Sabar. Ya betul. Semoga mereka yang melaksanakan ibadah haji pun ya kita doakan. Ya betul. Berangkat sehat, pulang sehat, mendapatkan haji yang mabrur. Alhamdulillah. Kok ternyata ada yang ngasih oleh-oleh kita, alhamdulillah. Kok ternyata enggak, ya sudah apa-apa. Jawatan Pak. Oh ya, insyaallah. Yang penting mereka sudah kembali sehat. Tapi di antara nama Makkah adalah Bakkah. Bakkah yabki itu artinya tempat menangis. Maka siapapun orang yang seringkali ke Mekah itu harus memperbanyak istighfar. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang yang sering ke Mekah itu harus banyak istighfar? Karena kita khawatir seseorang kok sering ke Mekah tidak membuat dia memiliki perasaan berbeda. Oh sebetulnya orang ngono wis ngono. Ya ten, Pak. Bahkan ada sebagian mereka yang mereka di Arab pun komat ya mengkrungu komat rasolat. Menyedihkan betul Pak, menyedihkan. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiq. Rumah yang eksklusif, rumah yang tidak ada duanya.
Di antara nama Makkah adalah Al-Masjidil Haram, masjid yang suci. Maka dikatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram yaitu Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, ke masjid yang al-aqsa yang berada di ujung. Alladzi barokna haulahu, yang kami berikan keberkahan apa yang ada di sekitarnya. Maka yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Allah firmankan, wa hadzal baladil amin, termasuk di antara nama Makkah adalah Al-Bait. Makanya Allah firmankan, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka mengagungkan Allah, Rabb pemilik rumah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh telah, khalaqna, kami telah menciptakan, al insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Dan disinilah seseorang mengenal Adam alaihissalam adalah ayah kita semua. Hawa adalah ibu kita semuanya. Dan masing-masing bersyukur dan bersyukur karena kita ini bagian dari anak Adam. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan sore menjelang petang. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan di pertemuan yang akan datang tafsir surat At-Tin. Insyaallah pada firman Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, sampai akhir ayat kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.